akan pimpin temannya untuk berdoa. Ya. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana afdal watani wa nafdal banati bi furudihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Oke. Ya. Sekian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mulai pembelajaran atau pendahuluannya. Tapi Pak Guru akan beritahu kalau kemarin kita memakai RPP. Tapi kalau sekarang kita memakai modul ajar. Intinya modul ajar itu adalah ini intinya ya. Silakan. Ini perhatikan di depan. Modul ajar itu ada profil Pancasila. Profil Pancasila. Di antaranya profil Pancasila: beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berpikir kritis, peduli lingkungan. Nah, itu dalam modul ajar. Modul apa? Modul ajar. Yang diganti RPP namanya dulu, kalau sekarang modul ajar. Nah, sekarang ada namanya IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Pertama, menjelaskan rukun iman. Yang kedua, menjelaskan hal yang membatalkan sholat. Nah, itu namanya IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan kita di sini. Pertama, menjelaskan tentang rukun sholat. Yang kedua, menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang terakhir, di antara isinya di dalam modul ajar itu pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang, kalau bisa jawab angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana sikap kalian ketika meninggalkan sholat? Siapa? Perasaan kita adalah merasa menyesal, bertaubat, merasa bersalah. Ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Ya. Pertanyaan kedua tentang pertanyaan pemantik. Ya. Bagaimana sikap kalian ketika dalam sholat ada kotoran di bajumu? Coba angkat tangan. Siapa? Siapa? Hah? Ya. Sikap kita adalah berhenti sholat. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, itu inti dari modul ajar. Itulah inti-intinya. Sekarang sudah kita bahas tadi IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada dua kita bahas sekarang. Yang pertama, rukun sholat. Yang kedua,
hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi sebelumnya kita masuk ke inti, sebelumnya ada yang tahu rukun-rukun sholat? Angkat tangan. Siapa? Siapa? Hah? Siapa? Ya silakan. Di antaranya 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 membaca surah Al-Fatihah, 4 ruku. Iya, bagus, tepuk tangan. Luar biasa. Sekarang yang kedua ya, Yang kedua, pertanyaan kedua, ada nggak yang tahu hal-hal yang membatalkan sholat? Siapa? Ya. Yang membatalkan sholat adalah kentut, berbicara, dan bergerak lebih dari 3 kali. Ya, tepuk tangan. Luar biasa, bagus. Ya, itu tadi ya kita sudah dengar sebelum memasuki pelajaran. Sekarang kita memasuki pelajaran tentang rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Kemarin kita sudah membahas tapi belum selesai. Sekarang kita akan, insya Allah kita akan selesaikan sekarang. Nah, di antara rukun-rukun sholat itu membaca Fatihah. Di dalam sholat harus kita membaca Fatihah. Kalau tidak membaca Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Terus selanjutnya, di antara rukunnya juga membaca tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sunnah. Tapi kalau lupa membaca tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Sujud karena kelupaan membaca tahiyat awal. Tapi yang wajib membaca tahiyat akhir. Nah, terakhir adalah salam. Salam sebagai penutup dari sholat. Nah, itu diantara dari rukun-rukun sholat. Terus yang kedua, IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Di antaranya, alhamdulillah sudah disebut tadi, kentut, apa juga? Berbicara, apa juga? Bergerak lebih dari 3 kali. Bergerak dari lebih 3 kali. Nah, itulah di antara membatalkan sholat atau bersentuhan laki-laki dan Perempuan. Paham? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, sekarang kita bagi kelompok untuk berdiskusi, untuk membahas tentang rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat atau syarat sah wajib sholat atau yang lain-lainnya nanti kita diskusikan. Setelah diskusi dipresentasikan hasil diskusinya. Paham? Ya, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, tadi sekarang sudah kita bagi kelompok. Pak Guru akan bagikan LKPD atau lembar kerja siswa. Nah, ini lembar kerjanya sudah kita bagi tadi. Ini kelompok 1 membahas tentang rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sini ya, hal-hal yang membatalkan sholat. Terus kelompok 2 tentang sholat juga masih yang sholat dan syarat wajib sholat. Silahkan dikerjakan ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, sekarang Pak Guru akan bertanya. Mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini sudah selesai tugasnya? Alhamdulillah sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kalau kelompok 2? Alhamdulillah selesai. Ya, sekarang kalau sudah selesai, kita akan dengar satu persatu, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan membacakan tugas hasil kelompoknya. Siapa yang membacakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi antara lain sebagai berikut. 1. Rukun sholat yaitu 1. Niat, 2. Berdiri tegak, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca surah Al-Fatihah, 5. Ruku serta tumaninah. 2. Hal-hal yang membatalkan sholat yaitu 1. Murtad, 2. Tidak menghadap kiblat, 3. Berbicara, 4. Mengubah
untuk kelompok 2 hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk membacakan hasil dari diskusi tadi. Pengertian sholat. Sholat adalah doa atau disebut juga dengan beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat wajib sholat: Islam, berakal, balik, dan suci dari haid dan nifas. Ya, Sekian, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Alhamdulillah, bagus. Ya, sudah kita dengar tadi kelompok 2 hasil dari diskusinya. Sekarang anak-anakku akan menyimpulkan dari salah satu temannya. Ya, silakan untuk disimpulkan pelajaran dari awal dan sampai akhir. Ya. Kesimpulan dari pelajaran tadi diantaranya adalah syarat sah sholat, rukun sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, tadi kita sudah dengar dari kelompok 1, kelompok 2, dan kesimpulannya intinya dalam pelajaran ini adalah membahas tentang rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya, bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah menyenangkan. Tepuk tangan. Oke. Ya, alhamdulillah ya anak-anakku semuanya. Sekarang kita akan tutup pelajaran ini, tapi sebelum kita tutup pelajaran yang akan datang itu kita akan membahas tentang pengertian sujud sahwi atau orang yang lupa dalam sholat maka dia akan sujud sahwi. Tapi ada tugas nih, tugas individu. Ya, silahkan ditulis. Silakan ditulis. Silakan. Ya, sekarang tugasnya untuk individu, tulislah sebab-sebab sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya, cuman itu ya. Cuman itu. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah anak-anakku semuanya pelajaran sudah selesai. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan. Semoga pelajaran ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat dunia dan akhirat. Dan semoga anak-anakku ini juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Ilmu yang barokah bermanfaat. Siapa ketua kelas tadi? Ya, silakan ketua kelas langsung aja pimpin teman-temannya berdoa. Ya. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Dan demikianlah tadi doa sudah selesai. Pak Guru akan akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.